Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky, tentunya dengan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mengantisipasi ancaman krisis pangan nasional akibat konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengungkapkan kondisi pangan nasional secara tidak langsung terkena dampak akibat ketegangan situasi geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mengantisipasi ancaman krisis pangan nasional akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengungkapkan kondisi pangan nasional secara tidak langsung terkena dampak akibat ketegangan situasi geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Jadi kalau terkait dengan konflik Rusia-Ukraina ini sebenarnya sebagai pemicu saja, tetapi bahwa ada atau tidak ada dengan konflik ini sebenarnya kondisi pangan secara umum dunia sudah mengkhawatirkan, ya, sehingga memang perlu persiapan-persiapan dari seluruh negara yang ada. Ditambah kemudian memang konflik inilah yang kemudian memicu akan terjadinya kelangkaan-kelangkaan itu. Lebih lanjut, Slamet prihatin dengan kondisi pangan nasional yang sangat bergantung pada impor. Ketahanan pangan semestinya bisa turut mewujudkan cita-cita kemandirian pangan. Ikhtiar untuk merupakan ketahanan pangan, tetapi harus kita lihat bahwa penelitian indeks keberlangsungan pangan di Indonesia itu sangat rendah loh. Nomor 60 dari 67 negara, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Sementara ketergantungan pangan kita dengan impor itu juga sangat tinggi, sehingga bicara tentang ketahanan pangan nasional kita, jangan lupa kita juga bicara kedaulatan pangan sekaligus juga kemandirian pangan kita. Sehingga ini yang upaya-upaya. DPR RI menyoroti masalah kemandirian pangan yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Persoalan kesejahteraan hingga regenerasi petani masih belum tuntas, sehingga cita-cita swasembada pangan masih jauh dari kenyataan. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI melantik pejabat fungsional analis legislatif, peranata humas, dan auditor keterampilan di ruang persemayaman Gedung Nusantara DPR RI. Ada sebanyak 78 pejabat fungsional dilantik oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Sekretaris Jenderal DPR RI melantik pejabat fungsional analis legislatif, peranata humas, dan auditor keterampilan. Sebanyak 78 pegawai fungsional yang terdiri dari analis legislatif, peranata humas, dan auditor keterampilan dilantik oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan instansi sebagai wujud kepatuhan pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Indra Iskandar juga melantik peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi analis legislatif terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi atau BRIN. Ya, saya kira harapannya tentu berkaitan dengan tantangan kita ke depan ya. Tantangannya makin besar ya. Era VUCA, era ketidakpastian, era digitalisasi, ini semua membutuhkan kerja keras, meningkatkan kompetensi. Itu selalu saya ulang, jadi kompetensi itu menjadi sangat penting. Bagaimana semua menjadi familiar terhadap cara-cara kerja digital gitu ya. Sementara itu, salah satu pegawai yang dilantik untuk jabatan fungsional auditor terampil, Nilus Sri Utami Wulandari mengatakan, tantangan yang akan dihadapi ke depan terkait dengan adanya perubahan global, sehingga dirinya menilai hal tersebut menjadi tantangan baru dalam menggunakan teknologi untuk audit. Adanya perubahan global, jadi banyak mekanisme baru seperti penggunaan teknologi untuk audit. Itu tantangan yang baru bagi auditor, sehingga kita harus mampu untuk bisa lebih pasti dalam menghadapi tantangan tersebut seperti mempelajari teknologi informasi. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, hubungan antara Indonesia dengan Iran perlu diperkuat melalui hubungan bilateral di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI melalui Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan negara Iran di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Iran merupakan salah satu negara yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. DPR RI melalui Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan negara Iran di bidang ekonomi dan kesehatan. Iran merupakan salah satu negara yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Usai rapat dengan Duta Besar Iran, Ketua GKSB DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, kerjasama antar kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik. Dengan adanya pertukaran informasi terkait kemajuan teknologi, kesehatan, hingga perfilman. Meski banyak diboikot dalam dunia perdagangan internasional, Iran mempunyai spirit perjuangan yang tinggi. Kreatif dan mandiri menjadi pedoman mereka untuk bangkit kembali. Saat ini Iran mempunyai teknologi robotik telemedicine dan Indonesia telah memanfaatkannya untuk 10 puskesmas yang ada di Bandung dan di Yogyakarta. Kita sudah membeli beberapa peralatan dari Iran. Iran negara yang cukup mandiri ya secara kesehatan. Mereka sudah bisa punya vaksin sendiri. Mereka juga sudah punya alat yang bisa digunakan untuk robotik telemedicine yang sekarang kita pakai di 10 puskesmas yang ada di Bandung dan Yogyakarta. Dan juga sedang dibangun soal komunikasi soal hubungan dengan Pertamina. Dan secara ekonomi tadi sudah dikatakan naik cukup signifikan tahun 2021. Nah, kita berharap sebenarnya dengan kunjungan ini kita bisa menindaklanjuti banyak hal termasuk soal kesehatan. Nihayatul mengapresiasi dunia perfilman Iran yang mampu membuat film yang sangat menginspirasi mengenai perjuangan melawan penjajah dan berharap ada pertukaran pengetahuan di dunia perfilman. Bani dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR RI menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal kasus tewasnya Brigadir J dengan terus berkoordinasi dengan pihak Polri dan juga berharap kasus ini bisa dituntaskan secara tepat dan transparan. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menyampaikan komitmennya untuk mengawal kasus tewasnya Brigadir J dengan terus berkoordinasi dengan pihak Polri dan berharap kasus ini bisa dituntaskan secara cepat dan transparan.
Dalam konferensi pers saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus tersebut dari sumber yang jelas. Adis menyampaikan saat ini kasus Brigadir J sedang dalam proses penyidikan oleh tim khusus dari Polri dan tim independen lainnya, seperti Komnas HAM dan LPSK. Kami selalu memantau kinerja daripada tim ini. Kami selalu menghubungi Kabar Eskrim, kemudian juga Pak Kapolri. Jadi hampir 55 orang anggota Komisi 3 ini melakukan fungsi pengawasan, mengawasi tim sus Polri terkait dengan kasus ini. Kami di Komisi 3 melihat bahwa Pak Kapolri dalam hari ini transparan dan sangat akuntabel dan cepat. Kita melihat bagaimana beliau menonaktifkan, kemudian menetapkan tersangka dengan cepat. Hingga saat ini Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dan Komisi 3 juga akan segera memanggil Kapolri untuk penjelasan selengkapnya. Dari Jambi, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, memperingati HUT RI ke-77. Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Memperingati hari ulang tahun RI ke-77, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Wakil Ketua Umum PIA DPR RI Rustini Muhaimin Iskandar mengaku kegiatan ziarah ke Makam Pahlawan Kalibata ini merupakan pertama kali dilakukan PIA DPR RI untuk mengenang jasa sekaligus mengirimkan doa bagi para pahlawan yang telah berjuang dan gugur demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rustini berharap dengan tema HUT Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, PIA DPR RI bersama masyarakat Indonesia termotivasi mengisi kemerdekaan Indonesia dengan aktivitas yang positif dan saling membantu masyarakat kurang mampu untuk menjadikan Indonesia maju. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, dan sejarah bangsa Indonesia itu tidak terlepas dari peran dari para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan dan membawa bangsa ini menjadi baik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PIA DPR RI Retno Rahmat Gobel merasa bangga dengan kekompakan anggota PIA DPR RI yang semangat menjalankan berbagai agenda dan kegiatan sosial dengan penuh kebersamaan. Semangat kebersamaan seluruh anggota PIA DPR RI ini perlu terus dijaga dan dipertahankan ke depannya. Membuat kekompakan ini menjadi menjadi sesuatu yang akan terus dibina, akan terus dikuatkan menjadi solidaritas kita semua. Baik. Jadi bahkan ada agenda-agenda lagi nih sosial tentunya. Ya? Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah isu kenaikan bahan bakar, DPR RI mendorong agar usaha untuk menggapai ketahanan dan kedaulatan energi harus mendapatkan perhatian penuh. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada energi. Namun, apakah Indonesia sudah mencapai ketahanan energi? Sebab setiap kali harga BBM, LPG ataupun listrik naik, ini daya beli masyarakat akan langsung terkena imbasnya. Dan pemirsa, pada perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, kedaulatan dan ketahanan energi perlu mendapat perhatian serius. Sebab jika tidak berhati-hati, lonjakan harga energi dunia bisa menyeret pertumbuhan ekonomi negara yang sedang dalam masa pemulihan. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi 502 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati posisi ketiga teratas sebagai penghasil nikel terbanyak. Sementara untuk produk emas, Indonesia berkontribusi sebesar 39%, yakni di posisi kedua setelah Cina. Hal ini yang membuat Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar penghasil minerba dunia. Pembangunan sangat bergantung pada energi. Namun, apakah Indonesia sudah mencapai ketahanan energi? Sebab setiap kali harga BBM, LPG, ataupun listrik naik, daya beli masyarakat akan langsung terkena imbasnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan target lifting minyak dan gas yang tak mencapai target, serta kendala pengembangan energi baru dan terbarukan dari segi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang terus dihadapi sektor energi. PR pemerintah ini harus bisa meningkatkan lifting. Nah, saya udah 2 periode di Komisi 7, tapi lifting 1 juta barel tuh nggak benar tercapai. Makin lama setiap tahun tuh makin turun. Nah, saya nggak tahu apakah perlu ada inovasi, ya, harus ada political will juga untuk meningkatkan lifting ini. Tadi Presiden mengatakan lifting yang 1 juta sekarang cuma mencapai 660 kalau tidak salah tadi pidatonya. Jauh dari 1 juta barel yang kita targetkan. DPR RI mendorong pemerintah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis global. Hal senada ditegaskan anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Lamhot Sinaga. Menurutnya berbagai dinamika ekonomi global seperti konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global dan harga komoditas energi jangan sampai menggerus kebijakan dan ketahanan APBN 2023. Kita akan dorong penggunaan mobil listrik yang tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Kemudian juga batubara. Batubara juga tata kelola batubara ini harus kita perhatikan betul ya dengan pembentukan BLU ya, BLU tentang pengelolaan tata kelola batubara. Dan kemudian soal hilirisasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, kita pun di Komisi 7 selalu mendorong ya bagaimana supaya stop ekspor bauksit. Usai mendengar penjelasan anggaran subsidi energi yang dipatok sebesar 210,6 triliun rupiah dalam postur APBN 2023, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menilai hal ini merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab negara dengan mempertimbangkan dampak harga minyak dunia yang terus meroket terhadap perekonomian masyarakat. 502 triliun ini angkanya besar. Nah, sekarang persoalan bagaimana saluran distribusi, apakah tepat sasaran atau tidak nantinya, saya pikir ini menjadi tugas bersama dari kita semua. Kita punya banyak alat kontrol untuk itu, misalkan BPH, kemudian juga kami di Komisi 7 tentunya dengan fungsi pengawasannya, dan juga masyarakat. Kita himbau untuk bagaimana semua bertanggung jawab
terhadap penggunaan dan termasuk penyalurannya nanti. Sementara itu melihat cadangan energi dunia semakin menipis, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari berharap pemerintah mampu menjawab tantangan yang ada dalam penguatan energi baru terbarukan. Karena rakyat hari ini sedang berusaha memulihkan kondisinya. Jangan menambah beban rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang berat gitu untuk masyarakat. Contohnya saat ini mungkin ya kalau bekali lagi tentang energi harus hati-hati mengambil kebijakan terkait dengan perkembangan dengan harga migas internasional. Ini juga akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat kita. Pada perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, kedaulatan dan ketahanan energi perlu menjadi perhatian serius. Sebab, jika tidak berhati-hati, lonjakan harga energi dunia bisa menyeret pertumbuhan ekonomi negara yang sedang dalam masa pemulihan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Indonesia, yang juga menyimpan banyak potensi wisata. Dan sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke kota Sabang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Indonesia. Nah ini Alfa, tidak lengkap rasanya jika kita berkunjung ke Sabang tanpa mendatangi Tugu 0 km. Nah ini menjadi tanda luasnya Indonesia. Nah pemirsa dan juga Elisa, nih bagaimana nih cara kita berkunjung ke Sabang dan apa saja yang bisa kita temukan di Pulau Sabang. Tak perlu berlama-lama lagi pemirsa, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Nah, pemirsa tentu mengenal dan hafal lagu ini kan? Iya, benar sekali.
Lagu dari Sabang sampai Merauke ini adalah lagu yang menggambarkan betapa luasnya Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh R. Suharjo. Lagu tersebut menyajikan hal yang berdasarkan geografis, di mana Indonesia memiliki luas wilayah mulai dari Sabang yang letaknya di Aceh hingga ke Merauke yang letaknya di Papua. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen akan kita ajak jalan-jalan ke kota Sabang. Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Indonesia. Sabang berdiri di atas sejumlah pulau seperti Weh, Rubiah, dan Klah yang terkenal akan keunikan serta pesona wisatanya. Pulau Weh merupakan yang terbesar dengan luas mencapai 121 km persegi dan tentunya menyimpan berbagai destinasi wisata yang unik untuk dijelajahi. Jika menggunakan jalur laut, dapat ditempuh melalui Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Adapun angkutan penyeberangan yang dapat dipilih yaitu kapal motor ekspres dan kapal Roro Ferry yang akan mengajak Anda ke Pelabuhan Balohan, Sabang. Kapal motor ekspres yang lebih dikenal dengan sebutan kapal cepat, kapal yang hanya melayani penyeberangan penumpang ini membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai ke Balohan. Jika ingin menyeberang dengan membawa kendaraan, seperti mobil atau motor, maka kapal Roro Ferry adalah pilihan yang tepat. Kapal Roro Ferry yang biasa disebut dengan kapal lambat membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Balohan dari Pelabuhan Ulele. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi dan kondisi cuaca. Jika cuaca buruk, maka frekuensi keberangkatan akan berkurang, bahkan ditiadakan. Dan jam keberangkatan juga tidak pasti nih pemirsa. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Sabang tanpa mendatangi Tugu 0 km. Objek wisata di Sabang yang berbentuk senjata rencong setinggi 22,5 meter ini berdiri di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Mengunjungi destinasi wisata Sabang satu ini, kamu bisa menikmati pemandangan samudra luas tanpa halangan yang memukau. Tugu yang diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno pada 9 September 1997 itu menjadi penanda titik nol tanah air di bagian barat. Letak destinasi tempat wisata di Sabang ini berada di sisi barat Pulau Weh, atau tepatnya di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor untuk ke lokasi tersebut dari Pelabuhan Balohan. Nah, gimana nih pemirsa TVR Parlemen? Menarik bukan jalan-jalan ke kota Sabang? Yuk terus traveling untuk menikmati keindahan pulau-pulau di Indonesia yang punya sejuta keunikan. Jangan bosan untuk mencintai Indonesia ya! Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Pemirsa, pada pukul 10 nanti akan ada rapat paripurna DPR RI kedua, masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023, berupa tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Juga nanti akan ada pandangan umum dari fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Dan juga nanti pemirsa hingga pukul 4 sore akan ada Komisi 3 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan pemirsa serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda akses dan saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.